Segera setelah mereka naik ke kapal, kapal itu berlayar menuju Pulau Senguang. Meskipun Pulau Senguang adalah pulau hantu, setiap kali muncul, pulau itu adalah tempat yang tetap. Di utara Laut Anti Kekacauan, pulau itu jauh dari Kekaisaran Harimau Putih. Setelah 2 hari berlayar di Laut Anti Kekacauan, kapal itu tiba di Pulau Senguang. Apakah ini Pulau Cahaya Dewa? Sebesar itu, melihat pulau di depannya, Wu Chen sangat terkejut. Menurutnya, cakupan Pulau Senguang seharusnya tidak terlalu besar, karena menurut Ye Wuxiang, Pulau Senguang termasuk pulau hantu. Pulau itu muncul dari waktu ke waktu. Biasanya, pulau itu berada di Laut Anti Kekacauan. Pulau itu muncul di Laut Anti Kekacauan sesekali, dan akan tenggelam lagi setelah beberapa bulan, tenggelam ke laut. Namun, pulau yang dilihatnya di depannya adalah pulau besar dengan luas yang diperkirakan tidak kurang dari 100.000 km persegi. Jika pulau sebesar itu tenggelam ke laut, menurut akal sehat, pulau itu tidak dapat muncul di laut lagi. Setelah mengamati lebih dekat, Wu Chen terkejut saat mendapati bahwa Pulau Cahaya Suci itu ternyata memiliki hutan lebat dan pepohonan tinggi. Di dalam hutan itu, terdengar suara gemuruh binatang buas. Dapat terlihat bahwa pasti ada binatang buas yang sangat mengerikan di pulau itu. Hal ini membuat orang-orang semakin penasaran. Jika Night Wuxiang mengatakan bahwa pulau itu akan tenggelam dalam laut dalam beberapa bulan, maka semua yang ada di pulau itu akan tenggelam oleh laut dan tidak akan ada yang tersisa. Namun sekarang, pulau yang dilihatnya dipenuhi dengan berbagai binatang buas, yang membuatnya sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Namun, di luar pulau itu, ada semacam cahaya ilahi yang luas bersinar, yang selalu bersinar, indah, dan menyilaukan. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sulit untuk menjelaskan semua hal tentang pulau itu dengan kognisi normal. Diperkirakan bahwa kita baru bisa mengetahuinya setelah pergi ke pulau itu. Mereka bukan satu-satunya orang yang datang ke pulau itu. Selain mereka, ada kapal-kapal dari semua ukuran. Beberapa dari mereka telah menyelesaikan tugas transportasi dan kembali ke pulau itu. Yang lain, seperti mereka, baru saja tiba dan mendekati pulau itu. Kapal-kapal di sekitarnya, seperti kapal mereka, semua orang di dalamnya pada dasarnya adalah orang-orang muda. Ini karena ada properti yang sangat aneh dari Pulau Cahaya Dewa, yaitu, hanya orang-orang muda di bawah usia 35 tahun yang diizinkan masuk. Bahkan jika orang-orang di atas usia 35 tahun ingin masuk, itu tidak mungkin. Pergi ke pulau itu. Setelah berhenti di luar sebentar, orang-orang itu terbang keluar, melintasi lapisan cahaya dewa, dan memasuki Pulau Cahaya Dewa. Ayo pergi juga. Dengan lambaian tangannya, Wu Chen memanggil Sun Yan, Xia Yulan dan Hou Junji, dan bergegas masuk. Tak lama kemudian, Wu Chen berada di lapisan cahaya dewa. Pada saat ini, cahaya dewa yang tak berujung datang dari segala arah, menyelimuti tubuhnya, seolah-olah mendeteksi sesuatu. Wu Chen berhenti, mengerahkan kekuatannya dan kekuatan spiritualnya yang dahsyat, meledak dan membentuk batas api. Menggunakan formula Phoenix, ia ingin menyerap sebagian cahaya dewa, lalu menganalisis komponen-komponen cahaya dewa ini, untuk menyelidiki rahasia cahaya dewa. Namun, ternyata hal itu tidak terduga. Ketika ia ingin menyerap cahaya dewa setelah terbentuknya batas api, ia terkejut menemukan bahwa cahaya dewa itu tampaknya tiba-tiba menghilang dan menguap dari langit, yang membuatnya tidak dapat menyerap sama sekali. Ada apa? Wu Chen merasa sangat bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Hou Junji, Sun Yan, dan Xia Yulan telah tiba di Pulau Senguang. Mereka hendak naik. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa Wu Chen tidak menindaklanjuti, tetapi juga berhenti. Menoleh ke belakang, mereka menemukan bahwa Wu Chen masih berada di lapisan Senguang, yang sangat aneh. Wu Chen, ada apa denganmu? Hou Junji tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dia khawatir tentang apa yang terjadi pada Wu Chen. Mendengar kata-kata Hou Junji, Wu Chen berkata, aku baik-baik saja. Aku akan segera datang. Setelah kata-kata itu terucap, sosoknya melesat keluar dari lapisan cahaya suci, dan dalam sekejap tiba di Pulau Cahaya Suci. Ketika mereka melihat Wu Chen datang, mereka merasa lega. Mereka juga khawatir tentang apa yang terjadi pada Wu Chen. Jika itu benar, itu akan sangat merepotkan, karena Wu Chen adalah yang paling berbakat dan kuat dari keempatnya.
Jika ada yang salah dengannya, mereka tidak akan bisa berjalan sedikit pun setelah mereka pergi ke pulau itu. Wu Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung pergi ke pulau itu? Xia Yulan bertanya. Sekarang di antara mereka berempat, Wu Chen adalah pemimpinnya. Apa yang dia katakan adalah apa yang harus mereka lakukan. Wu Chen mengerutkan kening. Dilihat dari situasi yang dia deteksi di luar, pulau ini bukanlah tempat yang damai. Ada berbagai macam binatang buas yang kuat di pulau itu. Meskipun mereka belum melihat wajah aslinya, dari suara yang didengarnya sebelumnya, kita dapat melihat bahwa hewan-hewan buas itu pasti makhluk yang sangat ganas, tetapi mereka tidak dapat diabaikan. Aku akan mencari tempat tinggal dulu, dan aku akan membicarakan hal-hal lain nanti. Waktu pembukaan Pulau Sengwang jelas bukan 2 hari sehari, tetapi beberapa bulan. Dalam waktu yang begitu lama, tidak ada tempat perhentian, yang jelas tidak mungkin. Bagus. 3 orang tidak memiliki pendapat. Bagaimanapun, mereka bukan 1 orang, 2 orang, tetapi 4 orang. Mereka membutuhkan tempat tinggal tetap. Pergi. 4 orang menaiki Pulau Sengwang. Sebagian besar daratan Pulau Sengwang ditutupi oleh hutan. Ada hutan purba yang tak berujung. Hutan-hutan itu sangat rimbun dan lebat. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda tidak akan bisa berjalan di hutan purba yang lebat seperti itu. Sepanjang perjalanan, keempat orang itu menemukan sebuah lembah. Di sana ada gua-gua alam, yang relatif cocok untuk ditinggali. Di sinilah tempatnya. Setelah melihat keluar lembah, Wu Chen membuat keputusan. Sekarang, Pulau Sengwang sudah terbuka, dan banyak orang datang. Pasti ada banyak ketegangan di tempat yang bisa mereka tinggali. Mereka tidak akan meninggalkannya jika mereka menemukan tempat yang bisa mereka tinggali. Hou Junji berkata, Wu Chen, lihat, ada beberapa jejak kaki yang berantakan di tanah lembah ini. Jejak itu tampak seperti jejak monster. Menurutku, mungkin ada monster yang kuat di sini. Wu Chen mengerutkan kening, melihat ke suatu tempat, berkata, tidak apa-apa, karena ada monster, singkirkan saja. Dalam sekejap, Wu Chen langsung mendarat di lembah, memperhatikan gua, memancing benda-benda di dalam keluar, mencoba kekuatan benda ini, menyingkirkannya di tengah jalan, dan menempati tempat ini. Raungan, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, disertai aliran udara yang mengerikan, yang keluar dari gua, bercampur dengan angin yang kencang. Wu Chen, hati-hati. Ketika mereka melihat aliran udara yang dahsyat itu, mereka mengubah raut wajah mereka dan segera mengingatkan Wu Chen. Angin yang dahsyat itu, yang membawa kekuatan yang mengerikan, menyerang Wu Chen, yang sangat kuat. Binatang buas tingkat 5. Dari angin ini, Wu Chen segera tahu bahwa kekuatan umum binatang buas dalam angin ini adalah tingkat 5, yang setara dengan yang memiliki bintang yang kuat dan lingkungan yang ekstrim. Namun, kekuatan kecil ini sama sekali tidak berarti baginya. Dia memegang tinjunya dan langsung meledakkannya. Dengan pukulan tinju itu, kekuatan yang dahsyat meletus dari tinju itu, seperti letusan gunung berapi. Letusan dahsyat itu bertabrakan dengan angin yang kencang. Bang! Angin yang mencurigakan itu sama sekali bukan lawan Wu Chen. Begitu mereka mulai bersentuhan, mereka segera hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan, dan menyerbu ke segala arah. Kemudian, seorang pria merah api besar bergegas keluar dari gua. Pria besar ini, dikelilingi oleh momentum yang kuat, memiliki mata bundar, seperti sepasang lonceng tembaga, menatap lurus ke arah Wu Chen. Mulutnya meraung seperti guntur. Binatang buas tingkat 5. Ketika mereka melihat binatang buas itu muncul, mereka dapat melihat bahwa kekuatan binatang buas itu adalah tingkat 5, yang setara dengan yang memiliki keadaan bintang yang kuat. Namun, mereka bertiga merasa lega. Meskipun kekuatan binatang buas ini sangat bagus, dibandingkan dengan Wu Chen, tidak ada masalah sama sekali, karena dia adalah orang kuat di Hualong. Binatang buas ini sama sekali tidak dapat melukainya. 8 tebasan naga suci. Wu Chen tiba-tiba minum dan meninju dengan satu tinju, yang kuat dan ganas. Naga suci itu ditebas dengan 8 pukulan, yang kuat dan mengejutkan. 8 tebasan naga suci adalah keterampilan unik dari kebangsaan naga. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Wu Chen meninjunya dengan tinju, yang ganas. Dengan kekuatan yang paling mengerikan, ia langsung menyerbu ke monster merah itu. Raungan.
Monster merah api itu meraung dengan mulut terbuka. Energi mengerikan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi angin kencang. Ia menyapu ke bawah dan bergegas keluar untuk menghadapi serangan Wu Chen. Namun, kekuatan Wu Chen saat ini telah mencapai alam naga, dan keterampilan unik yang ia gunakan sekarang juga merupakan keterampilan unik paling kuat dari keluarga naga. Dengan satu pukulan, tinju yang kuat itu meledak dan mengenai Gang Feng milik monster api merah itu. Bang! Pada awal kontak, angin Geng segera pecah. Energi yang kuat meledak dan bergegas keluar, membawa ancaman teror. Itu bergegas keluar dengan ganas dan bergegas menuju tubuh monster api merah. Monster merah api itu terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat. Serangannya tidak dapat memberikan keuntungan apapun. Raungan. Dengan raungan kemarahan, monster merah api itu melarikan diri. Jelas bahwa kekuatan Wu Chen jauh melampauinya. Jika perang terus berlanjut, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Karena itu, dia membuat keputusan dan segera mulai berlari. Namun, naga suci Wu Chen 8 tebasan, kekuatannya sangat ganas, kecepatan serangannya juga sangat cepat, hampir dalam sekejap mata bergegas ke sana, membawa kekuatan yang ganas, bergegas ke sana. Monster merah api menjerit, tubuhnya langsung terkena kekuatan ini, kekuatan yang kuat, tanpa ampun mencabik-cabik tubuhnya, menghancurkannya. Wu Chen tidak berhenti. Dia langsung masuk ke dalam gua dan masuk ke dalam gua. Wu Chen menemukan bahwa ada banyak ruang kecil di dalam gua. Ruang-ruang kecil ini seperti kamar tidur kecil. Jika tebakannya tidak salah, gua dan ruang-ruang kecil ini seharusnya telah dipotong oleh para pendahulu ketika Pulau Sengwang dibuka, tetapi Pulau Sengwang ditutup. Setelah itu, orang-orang itu pergi, yang ditempati oleh monster. Sekarang, dia membunuh monster-monster itu dan menempati tempat itu. Membersihkan gua, membuang benda-benda asing, dan membuat gua bersih. Keempat orang itu masing-masing menemukan ruang kecil sebagai kamar tidur mereka sendiri, dan kemudian mereka pindah. Bagi mereka, masalah hidup terpecahkan. Pada dasarnya, bahkan jika itu selesai, masalah lain, seperti masalah makan, dapat diselesaikan tanpa perawatan. Ketika kekuatan mereka mencapai level mereka, mereka dapat sepenuhnya menghindari makan. Bahkan jika mereka membutuhkan makanan, mereka juga dapat menggunakan pil. Oleh karena itu, masalah-masalah ini tidak perlu dipertimbangkan. Pada saat ini, keempatnya berkumpul untuk membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka tidak datang ke sini untuk bertamasya. Mereka datang ke sini untuk menemukan harta karun dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berada di sini sepanjang waktu. Mereka harus keluar untuk menemukan harta karun. Jika tidak, apa arti kedatangan mereka ke Pulau Sengwang? Saya sarankan kita pisahkan saja. Kalau kita cari sendiri-sendiri, efeknya pasti lebih bagus. Hou Junji menyarankan. Xia Yulan memikirkannya dan mengangguk, saya setuju dengan sudut pandang Junji. Kalau kita cari sendiri-sendiri, peluang menemukan harta karun itu memang lebih tinggi. Wu Chen juga mengangguk, dan dia setuju. Memisahkannya boleh saja, tapi bagaimana mengelompokkannya? Xia Yulan tidak mau memikirkannya, tetapi langsung berkata, gampang mengelompokkannya. Kita bagi menjadi 2 kelompok, ayo kita buat grup dengan Junji dan kamu serta adik perempuanmu yang masih junior. Tidak apa-apa. Dia dan Hou Junji sekarang sudah menikah. Tentu saja, mereka harus berjalan bersama. Tidak peduli siapa mereka, tidak peduli apapun mereka tidak dapat dipisahkan. Adapun Wu Chen dan Sun Yan, mereka juga saling menyukai. Namun, tidak seperti dia dan Hou Junji, mereka berhubungan erat. Mereka perlu bertemu dan mengembangkan hubungan sebelum mereka dapat mencapai satu untuk menjadi pasangan. Bagi Wu Chen dan Sun Yan, dia juga sangat khawatir, karena Wu Chen sangat hebat. Tidak peduli dalam alkimia atau seni bela diri, mereka berdua hebat. Mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Ada banyak orang yang menyukainya, dan Sun Yan adalah salah satu dari orang-orang yang acuh tak acuh. Lebih sulit baginya untuk secara aktif mengejar Wu Chen daripada naik ke langit. Jadi, sampai sekarang, hubungan antara keduanya masih dalam keadaan samar dan kabur, tanpa kemajuan apapun. Jadi, kita hanya dapat mencoba menciptakan peluang dan kondisi bagi mereka untuk bersama,
menumbuhkan perasaan mereka dan berkembang dengan baik, sehingga mereka akhirnya dapat berjalan bersama dan menjadi pasangan. Namun, Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya setuju bahwa kakak senior Yulan harus dibagi menjadi dua kelompok, tetapi saya tidak setuju dengan pengaturan kelompok tersebut. Oh, apa maksudmu? Wu Chen merenung sejenak dan berkata, menurut pendapat saya akan bertindak sendiri dan kalian bertiga akan berjalan bersama. Apa? Begitu komentar ini keluar, bukan hanya Xia Yulan yang terkejut, tetapi Hou Junji dan Sun Yan juga terkejut. Pengaturan personel semacam ini benar-benar di luar dugaan mereka. Melihat mereka, Wu Chen menjelaskan, kekuatan saya relatif kuat. Dengan kekuatan saya dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi. Tetapi kekuatan kalian relatif buruk. Jika kalian tidak pergi bersama, saya tidak akan merasa lega. Di antara ketiganya, Sun Yan adalah yang paling kuat, sementara Xia Yulan dan Hou Junji relatif buruk. Sekarang, Pulau Sengwang sudah menjadi tempat berkumpulnya para ahli. Saya tidak tahu berapa banyak orang muda yang kuat telah datang. Jika Hou Junji dan Xia Yulan pergi bersama, mereka akan lelah untuk menghadapinya. Jika Sun Yan dan mereka pergi bersama, mereka akan dapat menggunakan Sun Yan. Kekuatan Jenderal Hualong tidak lain adalah kekuatannya. Ketika ketiga orang itu saling memandang, mereka juga mengerti bahwa kekuatan Wu Chen jauh melampaui mereka, bahkan jika mereka bertiga dijumlahkan, mereka jauh lebih rendah darinya. Selain itu, kebijaksanaan dan kemampuan Wu Chen untuk menghadapi semua jenis bahaya jauh melampaui mereka. Suatu kali, Wu Chen tidak tahu berapa banyak daerah terlarang yang telah dia masuki dan berapa banyak kesengsaraan yang telah dia lalui. Beberapa tempat, jika diganti, tidak akan pernah keluar hidup-hidup, tetapi Wu Chen keluar dengan selamat dan sehat, dan kekuatannya terus meningkat ke tingkat yang tidak dapat mereka capai. Pada saat ini, Sun Yan berkata, kakak perempuan senior, kakak laki-laki senior Hou, saya pikir pernyataan Wu Chen tidak masuk akal. Saya setuju dengan pendapatnya. Xia Yulan dan Hou Junji memikirkannya. Karena Sun Yan setuju, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, itu saja. Nada bicara Wu Chen ditetapkan dengan palu. Sebenarnya, pengaturannya seperti ini juga sebagai bentuk perlindungan bagi Sun Yan. Dia sering menghadapi beberapa tantangan yang sangat sulit. Tantangan-tantangan itu, bahkan jika dia harus menghadapinya sendiri, sangatlah sulit, apalagi Sun Yan. Begitu dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak dapat menjamin integritasnya dan bahkan lebih memperhatikannya. Itu adalah Sun Yan, jadi akan lebih berbahaya bagi Sun Yan untuk mengikutinya. Lebih baik biarkan dia dan Xia Yulan dan Hou Jun berkumpul bersama mereka. Dalam hal ini, jika dia sendiri yang menghadapi tantangan dan kesulitan yang dia hadapi, dia tidak akan terpengaruh oleh Sun Yan. Setelah membuat pengaturan, keempatnya berpisah. Wu Chen pergi ke barat sendirian. Sun Yan, Xia Yulan dan Hou Junji pergi ke timur bersama-sama. Wilayah Pulau Sengwang sangat luas. Ada banyak hutan dan pohon-pohon tinggi di pulau itu. Dalam hal ini, jika Anda hanya berjalan dari tanah, itu pasti tidak akan berhasil. Anda harus bekerja sama dengan penerbangan sebelum Anda dapat berolahraga. Sangat sulit untuk berjalan di jalan ini. Di hutan lebat, Wu Chen melambaikan tangan dan memotong beberapa cabang. Sekarang, dia sudah berada di hutan yang cukup primitif, dikelilingi oleh pohon-pohon dan tanaman merambat. Dia tampaknya ditinggalkan di dunia lain yang sama sekali aneh. Melihat ke atas, dia melihat sekeliling, memilih pohon tertinggi, dan terbang ke atas. Dalam sekejap, dia mencapai puncak pohon itu. Melihat ke atas, dia melihat 4 kali. Hutan primitif ini benar-benar luas dan tak terbatas. Dengan kekuatan pribadinya, sulit untuk menemukan arah yang benar. Saya tidak tahu apakah ada orang. Akan jauh lebih baik jika seseorang dapat bertanya. Kemudian, alisnya berkerut. Hutan ini luas dan tak berujung. Bagaimana mungkin ada orang yang masuk? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mari kita lanjutkan dan lihat apa yang ada di hutan itu. Tepat saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat ada tebing tak jauh dari sana, dan sepertinya ada seseorang di atas tebing itu. Itu memang seorang pria. Setelah melihat tebing itu beberapa saat, Wu Chen memastikan bahwa itu benar-benar seorang pria,
dan sepertinya itu bukan hanya satu orang, tetapi dua orang. Karena ada seseorang di sana, itu mudah dilakukan. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung terbang. Memang ada dua orang di tebing itu, dan mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian ungu dan kerudung, yang menutupi wajahnya. Pria itu tinggi dan besar, dengan rambut merah di salah satu ujungnya, seperti api yang menyala, dan momentum yang kuat dilepaskan darinya. Momentum ini saja membuat orang merasa sangat tertekan. Kedua pria itu berdiri di tebing, melihat ke kejauhan, melihat pemandangan di kejauhan, angin gunung bertiup, meniup pakaian mereka, suara berburu. Tiba-tiba, mereka seperti memiliki firasat tentang sesuatu, fokus pada bagian depan, di mana seseorang datang, dan kecepatannya sangat cepat. 3 surga di alam Hualong. Perhatikan pendatang itu. Dari momentum pihak lain, mereka dapat melihat bahwa kultivasi pendatang itu adalah 3 surga alam Hualong. Di antara orang-orang muda, itu cukup bagus. Dan pria ini, tentu saja, adalah Wu Chen. Ketika dia melihat seseorang di tebing, dia langsung datang. Dia ingin bertanya tentang cara tertentu. Jika dia hanya mengandalkannya untuk menemukannya, dia tidak tahu kapan harus menemukannya, jadi dia bisa menemukan cara yang tepat. Siapa kamu? Wanita berpakaian ungu itu memimpin dalam bertanya kepada Wu Chen. Wu Chen Fei datang dan mendarat di tanah. Dia hanya ingin bertanya. Tiba-tiba, dia melihat beberapa orang datang dari sisi lain dan berjalan menuju gadis berpakaian ungu dan pemuda berambut merah. Kedatangan orang-orang ini telah memberi tekanan pada semua yang harus dia katakan dan tanyakan. Anak laki-laki, anak perempuan. Di antara mereka, ada 4 pria dan 1 wanita. Wanita itu berpakaian kuning. Dialah yang baru saja berbicara. Pemuda berambut merah berkata, Phoenix Luan, apa yang harus kamu lakukan? Feng Luan, seorang wanita berpakaian kuning, berkata, ini dia pria dari Lembah Zamrud, putra dewa. Lembah Zamrud, apakah orang-orang mereka ada di sini? Di mana mereka? Feng Luan berkata, kami telah tiba di perkemahan kami. Dari siapa kamu? Apakah Chu Zongtian ada di sana? Feng Luan mengangguk, ya, benarkah? Aku akan pergi sekarang. Pemuda berambut merah hendak pergi. Tiba-tiba, apa yang terjadi padanya? Dia berbalik dan bertanya kepada wanita berbaju ungu, orang suci, apakah kau ingin bertemu Chu Zongtian denganku? Wanita berbaju ungu itu menatapnya dan mengangguk, baiklah, aku sudah lama tidak bertemu Chu Zongtian. Pemuda berambut merah itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, orang suci, mari kita bertemu Chu Zongtian bersama. Mereka segera pergi. Siapa kau dan mengapa kau di sini? Setelah pemuda berambut merah dan gadis berbaju ungu pergi, Feng Luan berbalik dan menatap Wu Chen dengan mata dingin. Wu Chen menatapnya dan berkata, aku hanya orang yang lewat. Setelah itu, Wu Chen berbalik, karena dia melihat bahwa sepertinya ada jalan di tebing dan medannya sangat datar. Jika kau berjalan di sini, itu akan lebih kuat daripada jika kau berjalan di hutan primitif di bawah. Namun, untuk menghindari kecurigaan, Wu Chen memilih sisi lain ketika dia sampai di percabangan jalan, yang bukan jalan yang sama dengan pemuda berambut merah dan wanita berbaju ungu. Diam-diam memperhatikan bagian belakang kepergian Wu Chen, orang-orang ini tidak berbicara sampai dia menghilang sepenuhnya. Seorang pemuda bertanya kepada Feng Luan, seorang wanita berbaju kuning, kakak Feng Luan, sekarang putranya telah kembali, haruskah kita kembali? Feng Luan melihat mereka dan bagian belakang kepergian Wu Chen. Dia berpikir sejenak dan berkata, kembalilah dulu. Aku punya beberapa hal lain untuk diurus. Setelah itu, dia juga pergi, tetapi arah yang dia tuju adalah arah yang dituju Wu Chen. Beberapa orang juga tidak berani mengatakan apapun, mengikuti kata-kata Feng Luan, dan kembali ke perkemahan mereka. Di sisi lain, Wu Chen sedang berjalan. Tiba-tiba, dia berhenti karena dia merasakan seseorang mengikutinya. Itu wanita itu. Betapa tajamnya indera spiritual Wu Chen. Setelah kekuatan jiwanya menembus tingkat ke-6, persepsinya menjadi jauh lebih kuat. Dia langsung mengenalinya, dan orang yang mengikutinya adalah Feng Luan, wanita berpakaian kuning yang terlihat di tebing sebelumnya. Siapa kamu? Feng Luan segera muncul. Dia menatap Wu Chen. Bagaimana perasaannya bahwa dia sangat aneh dan sembunyi-sembunyi. Itu seperti konspirasi.
Dia bertanya kepadanya sebelumnya, tetapi dia tidak menjawabnya secara langsung. Wu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, "Mengapa kamu mengikutiku?" Feng Luan terkejut, tetapi dia tidak memikirkannya. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Wu Chen malah bertanya padanya. "Menurutku, kau bertingkah mencurigakan, seolah-olah kau sedang merencanakan sesuatu." Wu Chen terdiam. Wanita ini terlalu tajam. Kapan dia terlihat mencurigakan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu? Mata mana yang melihatku terlihat mencurigakan? Feng Luan tercengang. Hanya sedikit orang di dunia ini yang berani menentangnya. Ikutlah denganku untuk melihat putra kita sekarang juga. Feng Luan berkata dengan suara dingin, dengan nada memerintah. Wu Chen berkata, "Mengapa aku harus pergi menemui putramu? Apakah putramu hebat?" Mendengar nada bicara Feng Luan, dia merasa sangat marah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara kepadanya dengan nada memerintah. Karena wanita ini berbicara seperti ini, kenapa dia harus sopan? "Apa katamu, nak?" Wajah Feng Luan berubah dingin. Putra dewa, di antara mereka, memiliki status yang sangat tinggi dan status khusus. Dia sangat dihormati oleh mereka. Dia benar-benar melarang siapapun untuk berbicara seperti ini. Wu Chen mengangkat bahu, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Wanita ini, dia tidak perlu banyak bicara dengannya. Awalnya, mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan telapak tangan yang ganas, bercampur dengan kekuatan yang paling kuat, telah menyerangnya, dan serangan itu sangat ganas. Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan membantunya jika dia tidak setuju dengannya. Itu adalah kejutan besar baginya. Namun, dia tidak mudah diprovokasi. Dia segera berbalik, dan sebuah tinju langsung keluar. Energi yang ganas juga meledak. Dengan pukulan dari tinju ini, udara di depannya tiba-tiba meledak. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, guncangan yang dahsyat, mengerikan. Boom! Kekuatan kedua pria itu bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari tengah, membentuk badai dahsyat dan menyerbu ke segala arah. "Apa maksudmu?" Wu Chen belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Jika dia tidak setuju, dia akan menyerang orang lain. "Kekuatanmu." Feng Luan tercengang. Dia terkejut. Prestasinya adalah 5 elemen Hualongjing dan betapa kuatnya dia. Namun, Wu Chen hanyalah orang dari 3 elemen Hualongjing, yang prestasinya jauh lebih sedikit daripada miliknya. Namun, dari sudut pandang tinju lawan, kekuatannya begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah mematahkan serangannya, yang sungguh luar biasa. Wu Chen menatapnya dengan tenang. Wanita ini memiliki masalah otak. Dia telah memfitnahnya sebelumnya. Sekarang, dia langsung menyerangnya. Dia belum pernah bertemu dengan tiran seperti itu. "Nak, jika kamu tidak memiliki hantu di hatimu, mengapa kamu tidak berani menemui putra kita bersamaku?" Wu Chen tidak berbicara. Karena pihak lain merasa bahwa dia benar-benar punya rencana, dia tidak perlu menjelaskan apapun, karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu tidak ada artinya. Dengan situasi wanita ini, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. "Nak, mengapa kamu tidak bicara? Jika kamu tidak bicara, itu berarti kamu telah gagal. Kalau begitu, aku akan membawamu langsung dan pergi menemui putra kita." Feng Luan menepuknya dengan satu tangan. Kekuatan telapak tangan yang kuat, ledakan yang melonjak, kekuatan yang mengerikan, bergetar dan keluar, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang tanpa henti. Itu milik kekuatan 5 orang kuat surga di Hualongjing. Itu keluar sepenuhnya. "Wanita gila, kamu benar-benar mengira aku kesemek yang lembut, biarkan kamu meremasnya." Wu Chen juga tidak sopan. Karena wanita ini sangat kasar, apalagi yang membuatnya sopan. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen berteriak keras, kekuatan super, dahsyat meledak, cahaya keemasan melonjak, di sekujur tubuhnya, hampir dalam sekejap mata, Raja Peri besar terbentuk. Dengan kohesi Raja Peri, gelombang kekuatan yang kuat, tetapi juga pecahnya gelombang, besar, ganas. Kekuatan telapak tangan Feng Luan menghantam Raja Peri dengan keras, tetapi kekuatan pertahanan Raja Peri, yang sangat kuat, dengan kekuatannya, kekuatan telapak tangan yang kuat terkumpul, masih tidak dapat digoyahkan, menghantam Raja Peri, seperti menghantam raksasa,
tidak berperan sama sekali. Gerakan bertahan. Feng Luan melihat Raja Abadi di luar Wu Chen. Dia juga orang yang berpengetahuan luas. Dia telah melihat gerakan seperti milik Wu Chen. Namun, dia tidak peduli tentang apapun. Apa pertahanannya? Jika rusak, itu bukan masalah besar. Hancurkan untukku. Dengan minuman keras, kekuatan spiritual Feng Luan melonjak keluar dan naik ke langit, membuat seluruh tubuhnya menjadi seberkas sinar matahari, cahaya yang tak berujung, menutupi seluruh tubuhnya, tampak sangat cantik. Namun, dalam kecantikan ini, ada peluang yang tak terbatas. Busur pelangi. Tangan Feng Luan berada di telapak tangannya, dan sebuah busur muncul dan keluar secara otomatis. Pada busur ini, ada semacam kekuatan yang dahsyat, yang menakutkan. Itu yang terbaik di dunia. Melihat busur ini dan merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat dan horizontal, Wu Chen tahu bahwa busur ini bukanlah harta karun tingkat biasa, tetapi harta karun tingkat. Ada kekuatan yang sangat kuat di tingkat bumi. Bahkan dia tidak bisa diremehkan. Feng Luan memegang busur pelangi di tangan kanannya, menggenggam tali busur di tangan kirinya, membengkokkan busur dan mengatur anak panah. 4 anak panah cahaya secara otomatis mengembun, gelombang berdenyut keluar dengan cepat. Setelah itu, Feng Luan mengarahkan busur dan anak panah ke Xian Wang, ke dada Wu Chen, dan kemudian melepaskan 1 anak panah. Dengan desiran, 4 anak panah ditembakkan pada saat yang sama, membawa kekuatan menembus awan dan memecahkan batu. Mereka menyerang Wu Chen secara langsung. Kekuatan serangan itu sangat ganas dan ganas. Kecepatan busur dan anak panah itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia melesat. Dengan kekuatannya yang dahsyat, ia meletus. Udara di sekitar, di bawah serangan kekuatan ini, sama sekali tidak dapat menahannya. Ia langsung hancur, kosong, dan berubah menjadi ketiadaan. Dapat dilihat betapa dahsyatnya serangan Feng Luan, sungguh luar biasa. Namun, dalam menghadapi serangan Feng Luan, Wu Chen sama sekali tidak takut. Ia berteriak keras dan langsung memanggil pedang pembunuh naga. Pembunuh naga, cahaya yang kuat keluar darinya. Cahaya keemasan melonjak dan memenuhi segala arah. Gelombang energi yang kuat, ledakan yang gila, menyapu dan menghantam segala arah. Cahaya yang kuat melonjak keluar dan berubah menjadi pisau ajaib. Ia muncul di Raja Abadi. Momentum pisau yang tajam keluar dari pisau ajaib itu, yang sangat mengerikan. Tian Leice. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus. Dengan ledakan kekuatan dahsyat ini, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap. Guntur bersinar dan guntur melonjak di seluruh dunia. Boom! Guntur yang pekat tiba-tiba turun, membawa kekuatan guntur yang sangat dahsyat, dan mengenai keempat anak panah cahaya secara langsung. Kekuatan guntur, yang sangat menakutkan, memiliki daya serang yang sangat kuat. Ketika pemboman turun, keempat anak panah itu langsung bergetar hebat. Guntur yang kuat menyinari anak panah terus-menerus, menghancurkan anak panah cahaya dengan gila-gilaan. Bang! Setelah bertahan sejenak, keempat anak panah cahaya itu tidak dapat bertahan lagi, yaitu, mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan ringan, terpancar, dan berlari ke segala arah. Itu yang terbaik di dunia. Melihat pedang pembunuh naga di tangan Wu Chen, Feng Luan bukanlah orang biasa. Sekilas, dia bisa mengenalinya. Pedang ini memiliki kualitas yang sama dengan busur pelangi miliknya. Itu adalah harta karun spiritual terbaik di dunia. Dia tidak merasa heran melihat harta karun spiritual tingkat menengah di tubuh Wu Chen, karena seperti dirinya, Wu Chen adalah orang muda, dan di antara orang muda, mereka yang berhasil menembus lingkungan naga sangat jarang, sangat jarang. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu pasti objek kultivasi utama dari pasukan belakang, dan mereka akan dilengkapi dengan peralatan paling canggih, yang tidak mengherankan. Tian Leice, satu pukulan menghancurkan serangan Feng Luan. Wu Chen mengangkat pedang pembunuh naga dan kemudian membelahnya. Itu kuat, ganas, dan menakutkan. Bergerak, di langit, guntur bersinar, pecah dari langit, kekuatan besar, mengguncang seluruh dunia. Ruang di bawah serangan kekuatan guntur yang kuat ini, sama sekali tidak dapat menahannya. Itu langsung hancur dan berubah menjadi kekuatan nihilistik dan mengerikan dengan daya penghancur yang sangat kuat. Anak ini, bagaimana bisa begitu kuat?
Feng Luan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat, dan dia bisa melancarkan serangan yang mengerikan. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kekuatan serangan ini. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan serangan ini. Namun, dia adalah 5 teratas di Hualongjing. Kultivasinya melampaui Wu Chen. Kekuatannya secara alami sangat kuat. Tidak peduli seberapa ganas serangan Wu Chen, itu tidak bisa menjadi lawannya. Jadi, tidak peduli apapun, hanya akan ada satu cara untuk menunggu hasil dari putra kecil ini, yaitu kekalahan. Tidak ada cara lain. Busur pelangi. Feng Luan sekali lagi membengkokkan busurnya dan menyiapkan anak panah. Kali ini, anak panah itu bukan lagi 4 anak panah asli, tetapi 8 anak panah. Masing-masing dari 8 anak panah ini memiliki kekuatan yang tajam. Energi semacam itu sangat mengerikan, dapat menembus semua hal di dunia. Mengangkat busur pelangi dengan tangan kanannya, dan Feng Luan melepaskan anak panah. Kali ini, serangannya bukan Wu Chen, melainkan guntur yang turun dari atas. Prasyarat pertama untuk mengalahkan Wu Chen adalah menghancurkan serangannya. Boom! Sekali lagi, anak panah cahaya itu bertabrakan dengan kekuatan guntur dan kilat, menyebabkan gesekan yang hebat. Gelombang energi keluar dari gesekan itu, tersapu, dan memiliki daya rusak yang mengerikan. Dengan satu pukulan, Feng Luan mencibir dan tertawa. 8 anak panah ini hanya untuk menghadapi guntur. Mereka tidak lebih kuat dari yang khusus. Serangan dengan daya mematikan yang nyata masih jauh tertinggal. Kekuatan di dalam tubuh yang meletus dengan dahsyat itu menyerbu busur pelangi. Busur pelangi bergetar hebat, dengan energi yang kuat, gegar otak yang melonjak, dan gelombang yang gila. Tak lama kemudian, sebuah anak panah muncul lagi di tali busur. Kali ini, meskipun hanya ada 1 anak panah, semua energi selama periode itu sesat, tidak kurang dari semua kekuatan 8 anak panah sebelumnya. Mengangkat busur pelangi, Feng Luan menatap guntur yang pekat di langit, mencibir, karena kekuatan guntur anak ini begitu kuat, dia akan langsung mematahkan gerakan ini. Feng Luan membidik guntur di langit, melepaskan busur pelangi di tangannya, dan energi yang mengerikan meledak dengan cepat, menghantam semua sisi. Segera, kekuatan yang mengerikan pecah, membuat seluruh ruang bergetar dan melonjak. Sebuah jeritan, telinga yang tajam, anak panah itu, dengan semacam kekuatan yang menakutkan dan ganas, melesat keluar dengan gila, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Kecepatan anak panah itu sangat cepat. Ia menembus guntur secara langsung dan melesat langsung ke lapisan awan guntur di langit dengan kekuatan yang menembus langit. Lapisan awan guntur, yang merupakan sumber kekuatan Wu Chen Tianleice, juga merupakan tempat lahirnya petir. Selama ia dihancurkan, gerakan Wu Chen, artinya, ia tidak akan menyerang dirinya sendiri.